Good day everybody, welcome to Master Hobbies channel. Jadi di sini aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku modding keyboard VX5 Pro ini. Jadi aku dapat backbone-nya ini di harga sekitar 200.000 lebih sedikit. Dia keyboard ukuran 60%. Sebenarnya dulu aku pengen beli 64 tapi sayangnya yang ada 61, jadi aku beli ini. Dan waktu aku beli dia tidak ada stepsnya, memang tidak disediakan. Jadi untungnya aku punya steps di rumah, aku pakai steps saja. Jadi pertama-tama aku buka dulu ke 6 baut yang ada di blade ini, sudah terlihat. Karena aku membeli backbone-nya ini dalam bentuk second, jadi aku tidak melihat lebih lanjut mengenai isi case-nya. Jadi aku baru sadar ternyata baut yang di pojok kiri bawah itu down. Mungkin masalahnya ada di case-nya. Kemudian setelah melepas ke 6 bautnya, kita bisa melepas plate dan PCB dari case-nya. Lumayan unik sih karena plate-nya berwarna putih meskipun case-nya warnanya hitam dan terbuat dari bahan aluminium. Di bawahnya kita bisa melihat PCB 60%, sudah hot swap universal 5 pin dan sudah RGB pergi. Di dalam case kita bisa melihat terdapat case foam dan buat dari EVA foam, mungkin tebalnya sekitar 1 mm. Dan di bawahnya sudah dipasangi foam tambahan oleh pemilik sebelumnya, mungkin akan kita gunakan nanti. Case-nya sendiri terbuat dari bahan ABS dan cukup kokoh. Oke, karena case-nya sudah dibongkar semua, maka akan kita mulai dengan merepaint case-nya. Jadi di case Vortex Series VX5 Pro ini terdapat 4 rubber feet di bagian bawahnya, serta terdapat stiker yang bertuliskan Vortex Series VX5 Pro. Sebelum kita memulai melakukan repaint case-nya, kita copot terlebih dahulu rubber feet dan stiker yang menempel di bagian bawahnya. Jika sudah dilepas, kita bisa mulai mengamplas seluruh bagian case-nya. Setelah itu kita bisa memulai merepaint case-nya. Di sini aku menggunakan cat akrilik semprot warna putih sebagai dasar, warna biru sebagai warna utamanya, serta untuk finishingnya aku menggunakan pillars warna clear. Pertama-tama mulai kita semprot menggunakan cat warna putih sebagai warna dasar ya. Sebenarnya aku kurang pengalaman dalam mengecat, jadi ternyata hasilnya kurang rata, tapi ya sudah. Kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Lumayan lah untuk hasilnya meskipun tidak rata di semua bagiannya. Dan untuk modding kali ini aku mengambil tema Doraemon. Jadi aku membuat sendiri stiker bertulisan logo Doraemon dan loncengnya. Sampai sini aku kepikiran, kenapa aku nggak memasang logonya ini setelah mengecat menggunakan warna birunya. Oke, kemudian kita mulai dengan mengecat warna utamanya, yaitu menggunakan cat akrilik warna biru. Cat merata di bagian luar dan bagian dalam case-nya. Kemudian kita tunggu selama 24 jam kurang lebih. Sambil menunggu catnya kering, di sini aku akan melakukan tempest mode menggunakan pep kertas nail naji. Di sini aku akan menggunakan 3 lapis tape kertas. Kurang lebih hasil dari tempest mode-nya adalah sebagai berikut ini. Jangan lupa untuk membolongi di bagian baut stand off-nya nanti untuk memasang bautnya. Kemudian aku akan membuat platform untuk nantinya dipasang di plate. Platformnya terbuat dari PE foam, levelnya kurang lebih 1 mm. Pertama-tama gambar terlebih dahulu pola plate-nya, untuk kemudian akan kita gunting dapat menggunakan cutter. Bagian paling melelahkan dari membuat platform ini adalah mengcutter satu persatu di lubang-lubang yang nantinya akan terpasang switch dan stepnya. Tapi kalau misalkan memang tidak ingin digunting, ya sepertinya tidak masalah juga. Karena cat pada case-nya sudah kering, jadi kita bisa memasang kembali rubber feet pada case-nya. Kalau diinginkan juga bisa memasang kembali stikernya, tapi di sini aku tidak memasang kembali. Untuk case foamnya pertama-tama aku tempelkan terlebih dahulu double tip PE foam
sebenarnya kurang lebih 1 mm. Kemudian aku pasangkan foam yang sebelumnya disediakan oleh pemilik sebelumnya. Pertama-tama lepas terlebih dahulu stiker pada PE foamnya, kemudian tempelkan foam yang tersedia. Di sini aku juga menggunakan Dacron sebagai case foamnya, kemudian aku tutup menggunakan EPA foam. Kemudian aku tempelkan Band-Aid mode pada bagian plate yang terkena step, serta Band-Aid mode pada plate. Untuk stepnya aku menggunakan step bawaan Keychron K4 yang tidak terpakai serta satu step duri durok warna putih. Karena masih kering, jadi aku memutuskan akan menggunakan loop pada stepnya. Tapi sebelum itu mungkin akan kita lakukan holy mode pada stepnya. Terlebih dulu aku melakukan clip mode pada stepnya karena masih ada bagian step yang menonjol. Ini dilakukan untuk mengurangi rattle pada step. Jadi potong step pada bagian yang menonjol saja. Pada keyboard 60% seperti Vortex Series VX5 Pro ini, kita akan menggunakan 4x2U steps dan 1x6,25U steps. Jadi kita perlu melakukan langkah ini 5 kali secara berulang-ulang. Jika sudah, kita juga bisa melakukan wire balancing pada wire stepnya. Sebenarnya aku kurang yakin apakah aku sudah pernah melakukan wire stepnya, tapi ya sudah, yang penting balance. Kemudian bisa kita mulai melakukan holy mode pada stepnya. Jadi terlebih dahulu ambil bagian kecil Hansa Plus, di sini aku menggunakan Hansa Plus, dan masukkan di bagian lubang stepnya yang akan terkena wire. Kemudian bisa dilanjutkan dengan melup bagian stepnya menggunakan Kytox 205G0. Beri loop pada bagian luar stepnya serta bagian dalam housingnya. Olesi secara tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Untuk looping wire stabilizernya aku menggunakan Permatex. Untuk menggunakan Permatex ini bisa agak tebal di bagian wayarnya. Jika sudah selesai, kita bisa merangkai stepnya beserta wayarnya. Pastikan posisi stepnya tidak keliru agar step bisa bergerak secara bebas. Kita dapat menguji step yang sudah kita rangkai tadi dengan menempelkan stepnya pada plate serta menggunakan salah satu switch dan keycapnya. Jika dipencet ternyata sudah bagus, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk switchnya aku menggunakan Gateron Red. Ini switch 3 pin linear, aktuasinya sekitar 45 gram. Sebenarnya ini switch bawaan dari Keychron K4. Dan untuk space-nya aku agak spesial menggunakan switch-nya. Yang housing-nya ganti menggunakan switch Aqua King. Switch ini semuanya sudah di loop dan diberi film. Untuk keycaps-nya aku menggunakan XDA Brighton dari Pressplay. Aku menggunakan keycaps ini karena pertama kalau warnanya cocok untuk tema Doraemon menurutku, serta aku punya stok keycaps di rumah ini. Menurutku dengan harganya yang cukup murah sekitar 300.000 atau 400.000, bahannya sudah BBD, bagus dan nyaman untuk digunakan. Oke, jadi bisa kita lanjutkan dengan merangkai keyboardnya. Pertama-tama masukkan PCB serta platform serta plate-nya dan kemudian dibaut di ke-6 standoff-nya. Sebenarnya bisa saja jika ingin memasang switch-nya terlebih dahulu di plate dan PCB-nya. Tapi di sini aku terlebih dahulu memilih memasang plate dan PCB-nya. Kemudian bisa dipasangkan caps dan hasilnya seperti ini. Cakep kan? Tapi gimana dengan typing testnya?
Menurutku sih hasil moddingnya sudah enak banget. Untuk ngetik enak, suaranya juga enak didengar. Mungkin satu-satunya masalah yang ada tentang stand of baut yang di kiri bawah itu ternyata dol. Nanti akan aku perbaiki dengan menambal menggunakan plastik yang aku punya di rumah. Oke, jadi sekian video modding keyboard Vortex Series VX5 Pro ini. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata atau mungkin ada koreksi, boleh tambahkan di kolom komentar. Sekian dari aku. See you next time and have a nice day.